satu pertemuan, di pertemuan ke-7 ini masih ada materi dari Pak Taufik. Nanti di pertemuan ke-8, kelompok yang kemarin sudah tersusun oleh teman-teman itu nanti dipresentasikan. Nanti silakan disiapkan, diatur, dikoordinir pembagian waktunya dan penyampaian materinya secara ringkas. Itu. Mungkin itu Pak pengantar dari saya. Selanjutnya saya silakan Pak Taufik untuk Baik, melanjutkan. terima kasih. Yap. Baik, terima kasih Pak Suprapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Pak Suprapto beserta mahasiswa semua yang dalam keadaan ini sehat walafiat ya. Nah, jadi kita ini 2 kali lagi pertemuan. Hari ini masih perkuliahan, nanti di minggu depan kita presentasi tugas mahasiswa. Saya pikir dari sampaikan Pak Suprapto tadi. Untuk pertemuan hari ini saya langsung izin share screen aja. Pertemuan ke-7 itu terkait dengan pemberdayaan dan pelaksanaan otonomi daerah gitu ya. Nah, jadi kemarin saya pikir sudah pada lumayan komplit. Kalau ada yang kurang mohon disampaikan, nanti bisa saya perbaiki, saya tambah. Mana tahu ada yang kurius ya, ataupun pengen tahu terkait dengan hal-hal lain gitu ya, terkait dengan pemberdayaan masyarakat gitu. Nah, untuk hari ini kita membahas pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan otonomi daerah. Oke. Nah, praktiknya nanti kita tinjau pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan stunting ya. Karena akhir-akhir ini stunting itu menjadi perhatian publik Indonesia ya. Nah, sebentar saya tutup pintu dulu. Oke, jadi stunting ini merupakan salah satu ya perhatian pemerintah Republik Indonesia untuk kita dalam rangka pencegahan dan pengendalian gitu ya. Kalau pencegahan berarti sebelum terjadi, pengendalian kalau memang ada yang terkena stunting, nah itu kita lakukan tindakan gitu. Nanti kita akan jelaskan bagaimana ya. Jadi khusus ya peningkatan IPM ya. Kalau stunting ini kan berhubungan sama IPM, indeks pembangunan manusia. Jadi dari kecil gitu kita udah perhatikan, dan sebelum lahir juga ya, pada masih di dalam kandungan gitu. Oke, jadi dalam pembicaraan hari ini, diskusi hari ini, pengajaran hari ini kita merelasikan bahwa ada upaya ya pemberdayaan masyarakat dalam konteks otonomi daerah. Nah, kita juga nanti ada sedikit belajar terkait dengan pemerintahan ya. Ya, saya pikir secara praktis bagaimana gitu ya. Tapi mungkin nggak banyak, saya banyak praktiknya aja. Untuk teorinya saya pikir Pak Suprapto lah lebih jago ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, kebetulan saya alumni sekolah pemerintahan juga, jadi termasuk bagian saya juga ini ya, karena sekolah pemerintahan, terus manajemen, baru perencanaan wilayah ya, planologi, perencanaan wilayah dan kota gitu. Oke, ada konsep pemerintahan gitu ya. Di konsep pemerintahan itu saya pikir ini. Ada dia konfederasi gitu ya, seperti negara-negara di Amerika Utara, kemudian federasi federal seperti negara Amerika ya, kemudian unitaris gitu, ada negara kesatuan di sana, ada negara kerajaan dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika itu diekstrak ke dalam pelaksanaan, tentu ada undang-undang yang memayunginya. Nah,
ada perbedaan ini ya undang-undang. Kalau dia yang dimaksud dengan konstitusi berarti undang-undang dasarnya itu apa gitu ya. Kalau di kita berarti konstitusi itu undang-undang dasar 45 yang sudah diamandemen keempat, ya kan. Kemudian ada undang-undang juga. Nah, itu juga termasuk konstitusi, tapi terkadang di dalam perdebatan misalnya kita bilang apa yang maksud dengan konstitusi pasti ujung mengarah kepada konstitusi yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Nah, undang-undang yang dimaksudkan konstitusi itu ya. Nah, di dalam pasal-pasalnya melahirkan suatu definisi, kemudian konsep, kemudian aturan ya, baik secara detail maupun yang dibutuhkan atau membutuhkan pengaturan selanjutnya, yang mana turunannya itu juga berbentuk undang-undang. Artinya undang-undang itu kan kesepakatan antara yudikatif dan legislatif dan eksekutif ya, presiden dan DPR yang membentuk undang-undang lah kan gitu. Nah, dalam konteks pemerintahan, jadi banyak konteksnya itu banyak kan. Undang-undang konstitusi kan mengatur baik itu pemerintahan, sosial, keagamaan, kemudian batas wilayah dan sebagainya. Nah, untuk hari ini kita fokus pada bagaimana pembagian kekuasaan pemerintahan menurut negara gitu. Jadi seperti contoh konfederasi, federasi, unitaris, ada negara kesatuan seperti Indonesia gitu. Nah, kalau kita ibaratkan posisinya ya, nah posisinya itu di antara unitaris dan federasi gitu. Seperti itu. Kita nggak merupakan suatu gabungan. Kalau dulu pernah kita yang disebut dengan negara boneka ya 1950-an gitu ya, ada negara Sulawesi, negara kemudian Jawa, ada negara pantai timur Sumatera dan sebagainya gitu kan. Kemudian digabungkan kembali gitu ya, jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, khusus pemerintahan ya, perhatian khusus pemerintahan, kita memiliki beberapa rentetan undang-undang yang kita anut kan gitu. Sebenarnya dari awal itu ada 1903 aturannya itu terkait dengan pembentukan daerah-daerah kolonial Belanda lah kan gitu. Nah, kemudian bergerak setelah masa Indonesia itu ada undang-undang nomor 574, kemudian masa reformasi 2299 yang terlalu sentralistik ya, terlalu desentralistik lah ya. Nah, kalau Undang-Undang 574 itu terlalu sentralistik ya, masa Orde Baru Soeharto lah ya. Kemudian reformasi 2299 itu menjadi terlalu desentralistik. Nah, kemudian kita seimbangkan di tahun 32 2004. Nah, itu agar dia tengah-tengah lah, nanti ada bagannya ya. Kemudian kita sesuaikan kembali di tahun 2014 Undang-Undang 23 2014. Nanti rentetannya ada. Nah, yang membedakannya adalah bentuk undang-undang itu maknanya ataupun arahnya nanti apakah dia sangat desentralistik atau dia sangat sentralistik. Nah, kebetulan ini menurut teori di sebagian besar di undang-undang yang kita anut itu adalah mengarah ke sentralistik tapi tidak murni kan gitu. Karena kalau yang sangat desentralistik itu udah dilepaskan aja, misalnya sampai dengan keamanan, keagamaan itu dilepaskan kepada negara bagian ya, seperti di Amerika, maka ada perbedaan antara polisi UN, New York Police Department kan dengan FBI itu beda. Tapi kalau di Indonesia ada, nanti kita belajar ada 6 tugas pemerintahan gitu yang memang dipegang negara, nggak bisa dipegang daerah kan, seperti yudikatif, keagamaan, fiskal, keamanan, dan sebagainya gitu ya. Nah, sehingga kita kalau menurut teori kita berada pada ujung dari unitaris gitu. Nah, kita memang nggak berupaya untuk terlalu sentralistik, tapi jangan juga terlalu desentralistik ya, karena kita ada ancaman di situ. Negara kita adalah negara yang
archipelago, artinya negara yang terdiri berpulau-pulau. Kalau kita terlalu terlalu desentralistik, ada kemungkinan nanti pada buat negara baru kan, bisa jadi gitu ya. Oke, jadi ini teorinya seperti itu. Nah, ini perkembangan regulasi pemerintahan Indonesia ya. Pada prinsipnya ini dari dulu ya, dari mulai zaman Belanda ya, Belanda apa namanya kolonialisme ya. Dulu sebelum ada masa kolonialisme itu namanya zaman VOC gitu ya. Di 1903 sudah ada ya, kemudian 1948, 57, 65, 74, 75 ya, 99, 2004, 2014, dan ini kita masukkan juga tentang desa, jadi lebih mikro lagi. Dulu masih kolonial Bandung, Sumatera, kemudian di spesifik lagi ada namanya desa Suapraja ya, itu di tahun 75 Undang-Undang nomor 574 ya, Undang-Undang nomor 575 ya. Kemudian dispesifikasi lagi agar jangan terlalu sentralistik ya. Nah, perdebatannya adalah hanya pada dua makna ini saja gitu. Pada makna otonomi daerah dan desentralisasi, satu lagi sentralistik. Oke. Nah, dulu ya di tahun 1974 yang Undang-Undang nomor 574 itu segala sesuatu itu dari negara, dari Jakarta lah ya, dari Jawa semua diatur, hal-hal yang detail gitu ya. Nah, tiba di masa reformasi 1998, karena pada saat itu munculnya ya demokrasi di Indonesia katanya ya, tanda kutip ya, berupayalah kita dalam membuat undang-undang baru ya, yaitu di Undang-Undang 22 1999. Nah, kalau kita lihat pendulumnya ya, maka di Undang-Undang nomor 574 itu terlalu sentralisasi. Artinya dia pendulumnya ke kiri, terlalu banyak sentralisasinya. Nah, akibat kebablasan reformasi gitu ya di tahun 22 99, Undang-Undang 22 tahun 99 itu malah lebih banyak desentralisasinya gitu ya. Artinya kewenangan itu banyak dilakukan oleh pemerintah daerah. Contoh dulu kan masih ada kota madya atau kabupaten ya. Nah, kewenangan itu maksudnya adalah kewenangan dalam membentuk perizinan dan pelayanan masyarakat. Perizinan itu sumber uang gitu. Seperti contohnya galian C, kemudian pembukaan lahan. Nah, itu membuat gitu ya pemerintah daerah itu menjadi raja-raja kecil gitu. Seolah-olah mereka itu nggak ada pengaruh kekuasaan pemerintah pusat terhadapnya gitu ya. Nah, selang beberapa lama, kurang lebih 5 tahun, di Undang-Undang 32 2004 kita menata lagi aturan pemerintahan daerah kita untuk melakukan keseimbangan antara desentralisasi dan sentralisasi gitu ya. Artinya untuk mengatur itu, maka dampaknya adalah kita mengatur urusan-urusan mana yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah, mana yang pusat. Oke, itu di tahun 32 2004. Undang-Undang 32 2004 ya. Nah, di akhir ini dan yang kita gunakan pada saat ini itu adalah pengembangan dari Undang-Undang 32 2004 yang mana tercantum pada Undang-Undang 2014 nomor 23 yang kita lebih spesifikkan lagi penyesuaian tugas itu. Ada absolut, ada kongruen, dan ada tugas umum. Oke. Nah, saya pikir ini udah kita pelajari kemarin ya, kebijakan pemerintah daerah. Oke. Kita lihat dari awal. Oke, nah ini sejarah ya, sejarah desentralisasi dari dulu ya hingga sekarang di negara ini gitu ya. Perdebatan yang ada adalah karena kita dulunya kan terbentuk dari
kerajaan-kerajaan gitu. Jadi raja itu memang sudah punya yang namanya tanah ulayat, tanah kerajaan. Di satu sisi kita ada kolonialisme Belanda di situ ya, sehingga kita perlu yang namanya persatuan. Oke. Nah, awal mulanya kita untuk persatuan, maka kita perlu apa ya? Perdamaian gitu ya. Perdamaian sebelum munculnya persatuan ya. Kan kita negara kesatuan Republik Indonesia ya. Sebelum adanya persatuan, maka kita perlu ada perdamaian gitu ya. Perdamaian. Sebelum munculnya perdamaian, maka perlu namanya keadilan. Oke, jadi keadilan, perdamaian, baru persatuan gitu ya. Nah, ada makna gitu dari sentralistik dan desentralistik. Nah, pada saat ini kita akan bahas yang namanya desentralistik. Oke. Nah, desentralisasi itu adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom. Oke, jadi otonom ini seolah-olah seperti kewenangan yang bisa dilakukan oleh daerah. Oke, kita gunakan konsep daerah pada saat ini. Kalau nggak dia provinsi, berarti kabupaten atau kota. Contoh Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kota Jakarta gitu ya, dan sebagainya. Oke. Nah, desentralisasi itu memberikan kewenangan untuk mengatur. Ada beberapa yang bisa diatur oleh kabupaten, ada yang beberapa yang bisa diatur oleh oleh provinsi, dan ada yang hanya bisa diatur oleh negara. Apa itu nanti kita lihat selanjutnya. Nah, implementasi dari desentralisasi ini biasa kita sebut dengan hak otonom ataupun hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Oke. Sebenarnya kalau hak untuk otonomi itu bukan hanya dimiliki oleh pemerintah daerah ya. Di dalam pemerintah daerah itu ada namanya pemerintah desa. Nah, desa juga punya hak otonom loh, gitu. Karena dia satuan terkecil dari pemerintahan sebenarnya. Cuma dia merupakan bagian dari pemerintah daerah. Biasanya bagian dari pemerintah daerah kabupaten. Oke, secara hierarki dia gitu. Nah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah. Oke, daerah tadi kok provinsi, kabupaten, atau kota ya. Otonom, jangan bingung dengan otonom. Ini otonomi ingat aja sebagai suatu bentuk hak dia untuk melakukan sesuatu berdasarkan undang-undang. Itu aja. Jangan, kadang ada yang bingung otonomnya arti apa gitu. Nah, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini contoh kasus gini. Banyak hak otonom yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Oke, seperti dalam konteks dinas konteks pendidikan ya, urusan pendidikan di Undang-Undang 32 2004 itu hak otonomnya dari SD sampai SMA itu diberikan kepada pemerintah daerah mulai dari kabupaten kota. Oke, di 32 2004. Nah, di Undang-Undang 23 2014 maka hak otonom pengelolaan pendidikan dari tingkat SD sampai SMP itu diberikan kepada kabupaten kota, oke. Dari SMA itu diberikan kepada provinsi. Oke. Jadi itu ada sesuatu yang membedakan ya 32 kemudian 32 2004 dan 23 2014. Oke, dulu di 32 bangun-bangun sekolah, guru sekolah, PNS-nya itu PNS kabupaten semua, SMA ya. Nah, sekarang 23 2004 guru SMA, bangunan SMA, pembangunan SMA itu tidak lagi di kabupaten kota, tetapi ditarik ke provinsi. Nah, itu pergeseran
hak otonom. Nah, itu berlangsung terus gitu. Bisa jadi nanti mungkin tahun 2030 nanti kembali lagi ke kabupaten. Jadi kalau udah namanya kewenangan, misalnya dia kewenangan guru SMA ya, pengelolaan sekolah SMA, berarti dari mulai gurunya, PNS mananya, kemudian pembangunannya dari APBD mananya, itu disesuaikan semua. Yang dulunya guru PNS kabupaten kota, APBD membangun sekolah itu APBD kabupaten kota, karena udah berubah aturan hak otonomnya, jadi aturan hak otonomnya berubah, maka semuanya juga berubah, mulai dari pembiayaannya, penggajiannya, pembuatan pembangunan bangunannya, itu semua di provinsi. Nah, itu salah satu contoh ketika hak otonom itu bergeser. Oke, banyak contoh lain seperti galian C dulu bisa di kabupaten, sekarang sudah nggak bisa. Kemudian dulunya di provinsi, sekarang udah tarik lagi ke tingkat pusat. Nah, itu karena ada revisi ya, Undang-Undang 23 2014 juga ada revisi gitu ya. Nah, urusan-urusan itu yang menjadi ataupun menginterpretasi atau sebagai refleksi dari otonomi daerah. Nah, itu arti dari otonomi daerah. Bagi yang kurang memahami otonomi daerah, silahkan kalau ada yang bertanya ya. Tapi prinsipnya kunci dari pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui makna dari otonomi daerah. Oke, ini kalau kita ibaratkan di family ya, di keluarga misalnya, hak otonom itu seperti pembagian tugas aja gitu. Misalnya adik kita tugasnya ini dikasih orang tua, mama tugasnya ini, papa tugasnya ini gitu. Dan mungkin antara kita adik-beradik ya, anak pertama, kedua, ketiga dikasih tugas gitu. Mungkin nutup pintu gitu setiap malam. Dulu mungkin anak pertama, sekarang karena anak pertama, anak keduanya sudah dewasa, maka tugas nutup pintu malam dialihkan kepada anak kedua gitu ya. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan hak otonomi. Nah, kenapa dia dibilang hak? Karena dia mengatur wilayahnya sendiri gitu. Jadi ada berhubungan sama kewenangan, hak, hak tadi karena dia punya wilayah, kewenangan, apa yang diberikan, apa yang tidak diberikan, dan kewajiban. Kalau kewajiban ini berhubungan sama mensejahterakan masyarakat ya. Jadi konteks besarnya seperti itu yang dimaksud dengan otonomi daerah. Oke. Nah, perdebatannya adalah ketika ada pergeseran gitu di antara dalam pelaksanaan otonomi daerah itu. Keseluruhan ini baik Undang-Undang Nomor 5, 22, 32 itu merupakan seluruhnya otonomi daerah. Oke, artinya semuanya itu udah otonomi daerah. Otonomi daerah dilihat dari dia itu sudah ada pembagian daerah masing-masing. Contoh dulu Kota Madia, sekarang berubah jadi kota. Yang dulu bukan Kota Madia kan berarti kabupaten kecil atau kota kecil ya, itu sekarang udah namanya kabupaten. Nah, dengan adanya nama-nama tadi itu melambangkan ada otonomi daerah. Karena kita sudah membentuk kotak-kotaknya lah istilahnya kan gitu. Nah, itu dengan adanya itu dengan secara langsung udah disebut dengan otonomi daerah. Oke. Nah, itu sebenarnya sudah bergerak di tahun 1903. Nah, yang membedakannya adalah otonomi daerah di masa 1974, 1999, 2014, desentralisasi atau sentralisasinya itu yang bergeser. Condong kemana? Apakah desentralisasinya yang lebih condong atau sentralisasinya yang lebih condong? Oke. Nah, contoh di tahun 1974, otonomi daerah gitu. Semuanya otonomi daerah karena udah ada nama-nama daerahnya masing-masing gitu kan, kabupaten kota sudah ada. Nah, 1974 terkesan sentralistik. Kenapa? Di situ tidak ada dana desa seperti sekarang, tidak ada musrenbang yang langsung dari dusun ke desa, kemudian kecamatan. Ya paling kecamatan aja kan gitu. Nah, adapun itu kan nggak berpengaruh banyak terkait dengan itu kan
Kalau ada kegiatan proyek kan tetap dari pusat, semuanya dari pusat gitu ya. Nah, kemudian Undang-Undang 22 malah terlalu desentralistik gitu ya, 180 derajat gitu. Semua pengurusan tambang, pendidikan, kesehatan itu yang bangun semua daerah. Oke, maksudnya dari APBD kabupaten kota. Nah, kalau di 1974 itu semua yang bangun Jakarta gitu. Artinya ya seperti itu ya, pusat ya, dari pusat lah ya, bangun sekolah, semua direncanakan tanpa ada tingkat partisipatif yang intens dari daerah. Oke, nah itu contohnya. Nah, di Undang-Undang 32 2004, kemudian kita sekarang 23 2014 itu kita sesuaikan. Nah, kita kasihlah ruang-ruang yang mana harus untuk pemerintah pusat, ada yang absolut, itu yang wajib ya, 6 urusan nanti ada. Kemudian ada kongruen, ada yang bagi-bagi nih, tugas provinsi ini, kabupaten ini, negara ini gitu. Kemudian tugas umum. Nah, ini tugasnya dari presiden ya terkait dengan kawasan kebangsaan dan sebagainya gitu. Nah, untuk yang pengen lebih memahami, nah ini ada beberapa aturan, silahkan aja nanti dibaca ya, yang terupdate saat ini gitu ya. Nah, ini ada urusan pemerintahan ya. Nah, ini yang disebut dengan hak otonomi daerah gitu ya. Misalnya contoh ya, 6 urusan absolut ini kan kalau kita dalam konteks otonomi daerah ini punya pusat. Kita skip ya. Nah, kemudian ada 32 urusan konkuren. Nah, ini baru masuk tugas dari pemerintah daerah. Itu ada 24 urusan wajib, 8 urusan pilihan. Apa-apa aja, saya pikir kemarin sudah saya sampaikan ya. Nah, ini contoh urusan absolut, pertahanan, TNI Polri, keamanan ya, agama, justisi ya, judicial itu ya, mahkamah MK segala macamnya. Politik luar negeri ya, nah, kita nggak bisa langsung menyatakan perang itu ya. Kalau daerah-daerah itu harus dari negara ya. Kemudian moneter dan fiskal seperti keuangan ya, ataupun mata uang dan sebagainya gitu ya. Nah, oke, kemudian ada tugas wajib dan pilihan, sebagai ini saya sampaikan. Ya, nah ini diekstrak. Nah, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum. Nah, ini keseluruhannya yang urusan pemerintahan ini itu yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Contoh, ada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Oke. Yang pertama, pendidikan ya. Nah, kalau dia dalam konteks pendidikan, maka yang saya sampaikan tadi dibagi dia kongruen, artinya pembagian gitu, penyesuaian pembagian tugas. Pendidikan berarti SD sampai SMP kabupaten kota. Nah, SMA provinsi gitu. Seperti itu dia. Bukan berarti pendidikan semuanya di kabupaten kota, enggak, semuanya pendidikan gitu. Cuma pembagian jenjangnya aja. Oke, nah seperti itu. Artinya kalau di konteks pendidikan, hak otonomi adalah hak dalam mengelola SMA bagi pemerintah provinsi. Nah, bagi kabupaten kota, hak otonomi adalah mengurus pendidikan tingkat dari PAUD ya, sebenarnya PAUD, SD, SMP di kabupaten. Mohon maaf kalau nggak salah sampai SMP, tapi kalau SMA udah pasti di provinsi ya. Kalau dari kabupaten itu PAUD sampai SD. Kalau nggak salah sampai SMP juga ya. Kalau SD udah pasti di kami gitu ya, di kabupaten kota gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan hak otonom pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Oke, itu di Undang-Undang 23 2014. Nah, kalau di juga, namun tidak sespesifik ini geraknya gitu ya. Oke, itu satu contoh. Begitu juga di bidang kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan sosial. Pembagian tugas lah ya, perumahan rakyat, pembagian tugasnya skala proyeknya. Ada yang 1M,
1 sampai 3 M mungkin di kabupaten, 3 M sampai di atasnya ya, 100 M gitu mungkin, sorry 3 sampai 10 mungkin provinsi. Di atasnya itu ya, di atas 10 M mungkin udah negara ya. Nah, contoh lagi otonomi daerah pada saat urusan pemerintahan wajib yang paling bawah ya, pelayanan dasar sosial. Contoh, pernah dengar ini nggak, pengemis gelandangan gitu ya? Nah itu kan di apalah istilahnya, dilakukan pemberdayaan untuk mereka gitu. Nah ada pembagian hak otonomi di situ. Nah mungkin ya kalau untuk tempat pemberdayaannya seperti panti jompo bisa jadi ya, kalau panti jompo, kemudian anak terlantar gitu ya, khusus pengelolaan bangunan dan administrasi perkantoran, kemudian pemberdayaannya yang berhubungan sama lokasi gitu ya, itu dikelola oleh pemerintah provinsi. Nah, jadi seperti kabupaten-kabupaten yang ingin merehabilitasi atau apa sebutannya ya, memberdayakan yang mungkin ada pengemis atau gelandangan yang ditemukannya, kan yang pertama menemukan umumnya itu kan pemerintah kabupaten ya, kemudian dibawa ke kantor dinas sosial, kemudian diberdayakan baik itu pemberian materi, diklat segala macam. Namun jika dibutuhkan ya yang lebih spesifik diinapkan, biasanya diinapkan. Nah, itu hak otonomnya udah beralih ke provinsi. Itu contohnya, pembinaan namanya di situ ya. Nah, kalau udah dilakukan pembinaan di tingkat kabupaten kota nggak ada memiliki fasilitas itu karena bukan merupakan bagian dari hak otonom dia, dan dia nggak perlu uh, menganggarkan untuk itu, dan malah nanti jadi double kegiatannya ya, malah jadi temuan gitu. Nah, jadi ada pembagian yang biasanya itu disebut dengan kongruen. Nah, jangan bingung dengan istilah kongruen. Anggap aja kongruen itu istilahnya pembagian tugas dah. That's it gitu ya. Nah, itu contoh otonomi daerah. Oke. Nah, ini saya pikir sudah saya sampaikan kemarin ya, otonomi daerah dari undang-undangnya. Ini fungsinya. Nah, kemudian digerakkan. Nah, gerakannya melalui OPD. Nah, OPD dinas masing-masing ya, dinas pendidikan, kesehatan, dinas sosial dan sebagainya. Nah, secara gamblang itu dia teori, aturan, kemudian secara praktiknya dilakukan oleh OPD-OPD ini. Sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa OPD melakukan ada perencanaan. Perencanaan itu digerakkan dari Musrenbang, ada dari Pokir, ada dari strategis pemerintah daerah yang dari visi misi ya. Nah, itu mereka menganggarkan. Jadi ada perencanaan, ada penganggaran. Nah, itu yang dimaksud dengan upaya di otonomi daerah. Otonomi daerah itu berarti mereka menganggarkan sesuai dengan konkuruennya tadi. Tugas-tugasnya apa-apa aja, nggak boleh overlap ya. Arti overlap itu tugas dari provinsi dilakukan kabupaten. Sorry. Baik, itu dia. Dari seluruh kegiatan otonomi daerah ini gitu ya, kan banyak ya, ada pendidikan, kesehatan, belum lagi yang koperasinya, tugas pilihan, kan banyak tadi ya. Nah ini 6 urusan wajib pelayanan dasar. Ada juga urusan wajib tapi bukan merupakan pelayanan dasar, seperti pemenuhan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak, pangan, pertanahan, pariwisata, statistik, itu juga merupakan urusan wajib, tapi bukan pelayanan dasar. Kalau pelayanan dasar ini seolah-olah seperti sandang pangan papan gitu ya. Kemudian ada juga urusan pemerintahan pilihan, kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, pokoknya berhubungan dengan ekonomi ya umumnya, terkait dengan urusan
pernikahan pilihan ya. Nah, salah satu yang menjadi tren saat ini di pemerintah daerah ya adalah namanya penanganan stunting. Oke. Nah, kita akan coba melihat bagaimana stunting itu dilakukan penanganan dalam konteks pemberdayaannya dari tingkat negara dulu ya, nasional, kemudian nanti baru pada tingkat otonomi daerah. Jadi biar nyambung. Jadi pembahasan ini kan pembahasan nasional gitu ya. Kemudian ada dibantu ataupun dilakukan oleh penanganannya tingkat provinsi, juga di tingkat kabupaten kota. Oke. Nah, mungkin ada yang tahu stunting nggak ya? Stunting itu seperti apa ya, defisit atau tumbuh kembang dari bayi itu tidak sesuai dengan seharusnya gitu. Nah, nah ini sebenarnya data-data, cuman definisi stunting saya pikir ada tadi saya masukkan ya. Stunting. Oke, saya pikir ini aja dulu ya. Oke. Perhatian pemerintah kan memang bukan hanya stunting juga ya. Dulu ada COVID-19 gitu ya. Kemudian ada beberapa disease ya, penyakit menular. Kemudian itu khusus di kesehatan aja gitu. Saya pikir lebih menarik kalau kita bahas kesehatan. Sebenarnya kalau terkait dengan pemberdayaan yang berhubungan sama hal-hal di luar kesehatan juga akan banyak ya. Pendidikan juga bisa gitu ya, pendidikan. Kemudian pemenuhan sarana prasarana juga bisa gitu. Cuma ini lagi hits ya, stunting gitu. Kenapa lagi hits? Seluruh anggaran baik dari tingkat nasional hingga di tingkat desa atau APBDes ya, kabupaten kota juga itu sejenis apa ya, diwajibkan lah ya, ada program ataupun kegiatan yang mendukung penanganan stunting. Oke. Nah, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak usia bawah 5 tahun ya, balita, akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak mencukupi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan, kurang lebih 3 bulan lah ya, yaitu dari janin hingga anak berusia 2 tahun. Kalau ini perhatiannya gitu ya, dari janin hingga ini 1000 hari ya, 1000 hari. Oh ya, 2 tahun lah ya, kurang pikir 100 hari tadi. Bukan semata masalah stuntingnya yang menjadi masalah besar, yang terpenting proses terjadinya stunting bersama dengan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan organ hati, jantung, ginjal, pankreas, dan otak. Ada perhatian gitu pada air-air ini, itu sebenarnya di bawah tahun kurang lebih 2015 gitulah ya, ditemukan kalau biasa kita sebut dengan perkembangannya tidak wajar, artinya lebih pendek ataupun kurang kurang gizi gitu ya. Nah, ketika dia masa kanak-kanak, nah efek yang ditimbulkan adalah berat badannya kecil ataupun ringan ya, nggak gemuk, dan panjang badannya itu tidak sesuai dengan kan kalau dulu ada, kalau kita imunisasi kalau dia umur berapa bulan maka tingginya segini gitu kan, itu ada. Dan pada anak yang terindikasi stunting, nah ini agak riskan karena memang ada, bukan dia stunting
tapi memang keturunannya pendek. Nah, pada anak yang mengidap, ya kita katakan mengidap stunting aja ya, itu memiliki beberapa kelainan seperti badan kurus, terlihat kurang gizi, tinggi badannya pendek gitu ya, nafsu makannya kurang. Nah, seperti itu. Tapi umumnya kita melihat terlepas dari itu mungkin gennya memang pendek ya, tapi dia terlahir dan besar ketika umur dia 6 tahun 7 tahun itu lebih lebih pendek lah dari teman-temannya yang satu usia gitu. Nah, kita nggak bisa langsung bilang dia stunting, tapi kita perlu cek juga, mungkin orang tuanya memang ada apa ya, apa namanya, memang dari orang tuanya gitu ya. Tapi kan ada juga dari orang tuanya tinggi-tinggi dua-duanya, bapak ibunya, tapi anaknya kenapa kelihatannya pendek gitu. Nah, itu yang kita curigai gitu. Banyak variabel ya kita menyatakan anak ini stunting, karena orang tua kan bisa sakit hati kalau kita bilang anaknya itu stunting gitu. Maka data-data stunting kan kita nggak bisa bilang. Misalnya dari satu desa ada 5 stunting. Terus nama-namanya, nah kita nggak bisa bilang karena takut nanti orang tuanya sakit hati gitu. Tapi kita melihat beberapa faktor ya untuk mendefinisikan dia stunting. Nah, salah satunya tinggi badan, oke. Kemudian kondisi badan, apakah dia kurus, seperti kurang gizi atau bagaimana ya, dan sebagainya. Tapi umumnya kita melihat dari tinggi badan lah ya. Nah, karena ini jika ya terjadi dengan jumlah yang banyak, maka akan mempengaruhi populasi Indonesia ke depannya dalam konteks ketangguhan, gitu ya, ketangguhan tenaga kerja, kemudian ketangguhan dalam IPM, indeks pembangunan manusia dan sebagainya. Kita nggak mau generasi kita nanti kena stunting, gitu ya. Jadi maka ada upaya untuk penanganan stunting, dan penanganan stunting ini tidak bisa dilakukan hanya pada saat kelahiran anak gitu ya, tapi dimulai dari sebelum dia lahir. Artinya kita kalau secara praktik ya, stunting itu dilakukan tindakan pencegahan. Oke, pencegahan itu melalui apa? Kita perhatikan berapa orang dalam satu desa itu yang hamil. Oke, yang hamil besar gitu. Apalagi kalau udah hamil besar ya, kita perhatikan gizi ibu hamil itu. Nah, kita perhatikan ya, terus terang kalau dari dinas kita memang menyediakan makanan tambahan, namanya makanan tambahan Bumil, dan itu banyak memakan biaya APBD ya. Dan karena kan kita kesehatan kurang lebih 20% juga, dan kan itu memang kewajiban lah ya. Nah, namun sebenarnya itu saya pikir nggak akan memadai kalau tidak didukung oleh keluarga yang memperhatikan ibu hamil itu ya. Dan kita riskan kasihannya kalau ibu hamil merupakan bagian dari masyarakat kurang mampu ataupun miskin, ataupun yang terparah miskin ekstrim ya. Nah, itu yang saya pikir nggak bisa dari pemerintah aja gitu ya, masyarakat juga kalau bisa bantulah kan gitu. Nah, karena bagi masyarakat miskin kan itu bukan merupakan prioritas untuk makanan ya, tapi dia masih memikirkan apa ya, kehidupan dulu gitu, nggak yang belum cukup settle gitu ya. Jadi kalau kita dalam konteks pemerintahan, kita memang menganggarkan makanan tambahan untuk ibu hamil. Nah, itu untuk sebagai dari mulai awal ya, pemberdayaan gitu ya, dari fisiknya supaya sehat gitu ya nanti pada saat dia lahir gitu ya. Nah, ketika dia sudah lahir, nah itu lain lagi, nggak ke ibu hamil, ke anaknya gitu kan. Masa balita gitu ya, kita kasih asupan ya, ya seperti, untuk detailnya nanti ada, tapi sejenis suplemen gitu-gitu ya untuk anak gitu ya. Nah, oke, tadi sudah bahas
pencegahannya ya itu dari mulai masa kandungan ya. Nah, tapi ada juga mana tahu yang pengen tahu ya, nanti ini pasti seharusnya ini belum ada yang menikah ya, nggak tahu apa udah ada yang menikah nih mahasiswanya, nggak tahu juga saya. Nggak ada masalah ya, tapi nggak tahu syarat apa. Nah, faktor internal yang penyebab stunting. Nah, ini semuanya dari ilmu pengetahuan ya, buat aja. Perilaku ibu hamil. Nah, kemudian ada pada orang miskin dan pendidikan. Nah, perilaku ibu hamil ini banyak ya. Kalau bisa hamil itu nggak boleh minum minuman keras, merokok, makanannya nggak dijaga gitu. Wajib yang bergizi yang penting gitu ya, bukan banyak atau gimana ya. Yang penting bergizi gitu. Ada juga faktor eksternal gitu ya, pengasuhan yang kurang baik pada orang kaya, sistem kebijakan budaya dan sebagainya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi anak menjadi stunting gitu. Kalaupun dia tidak pengaruh terhadap tinggi badan, bisa karena pengaruh eksternal tadi dia jadi malas makan, kemudian gizi buruk gitu karena yang diberikan makanannya cuma Indomie saja misalnya kan. Nah, itu pengaruh gitu. Karena akhir-akhir ini anak-anak itu entah kenapa yang dia hobinya yang fast saja, yang cepat-cepat aja ya, Indomie, kemudian KFC gitu-gitu. Ada apa ya? Nggak tahu atau betul atau tidak ya. Terkadang memang kita perlu makanan yang lebih ini ya, lebih sehat gitu ya, dimasak sendiri. Terkadang kan kita tapi kesibukan ya. Nah, katanya itu yang cepat-cepat itu berpengaruh pada hormon gitu ya. Apa seperti saya nggak bisa bilang merek tapi ya yang seharusnya belum dewasa jadi cepat dewasa itu ada yang bilang gitu ya, mungkin karena pengaruh ininya ya, hormon yang ditembakkan kepada ayam boiler itu ya supaya gemuk gitu ya. Nah, ini kalau di stunting gitu ya, ini ada aturan-aturan juga, percepatan dari umumnya ini kalau di OPD namanya BKKBN ataupun BKB PPA gitu, keluarga bencana dan pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, itu ada satu dinas. Kalau bisa dilihat tadi itu dinasnya itu yang mana tadi ya, yang bertanggung jawab ya. Nah, ini dia dinas nomor 10 ya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Nah, ini dia sebagai koordinator ya, nggak dibilang harus semuanya dia yang ngerjain, tidak. Ini kerjasama seluruh dinas. Cuman dia sebagai koordinator kan, ya Bapeda juga masuk, dinas sosial juga masuk, seluruh dinas kabupaten kota masuk ya. Cuma ada beberapa bagian, biasanya kan ketuanya, nah itulah deh, Pak ke Dinas Pengendalian Penduduk KB PPA ya. Sebutan dari upaya koordinasi itu atau kolaborasi itu biasanya disebut dengan konvergensi. Nah, konvergensi adalah upaya kolaboratif dalam pencapaian tujuan. Karena di dalam stunting ya, itu disebut dengan konvergensi penanganan stunting. Sebenarnya banyak langkahnya ya, tapi karena kita di pemerintahan daerah untuk penanganan stunting itu kan kita semuanya sudah ada formnya, formatnya, kegiatannya, kita tinggal mengikut dan melakukan penyesuaian di daerah kita ya. Nah, nanti ada 8 konvergensi stunting ataupun 8 tahapan penanganan stunting. Oke. Nah, ini kita lihat dari sisi nasionalnya dulu nih. Ya, semuanya melihat dari data ya, data existing, angka stunting nasional 2007 sampai 2021 ya. Nah, karena terindikasi gitu ya anak-anak Indonesia ini ada yang stunting karena apa? Gizi dari Sabang sampai Merauke kan beda-beda gitu ya. Nah, jadi ada yang
sehat, ada yang kurang sehat, ada yang stunting, ada yang tidak stunting. Oke. Nah, angka stunting diharapkan gitu ya di 2024 turun sebesar 14%. Penurunannya rata-rata setiap tahunnya 3,5%. Oke. Nah, target pemerintah ini dilakukan kegiatannya melalui yang dilakukan pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan nasional, yang mana dibebankan pada kegiatan OPD ataupun kementerian. Kalau di tingkat kabupaten, pemerintah pusat kan namanya kementerian. Kalau di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dimasukkan anggarannya ke dalam OPD-nya masing-masing. Contoh untuk penanganan stunting di Dinas KB PPA tadi dianggarkan misalnya berapa miliar gitu kan untuk penanganan stunting di kabupaten kotanya masing-masing. Nah, kegiatan penanganan stunting itu merupakan salah satu interpretasi dari otonomi daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Nah, interpretasinya tuh seperti itu. Nah, nanti kegiatannya apa-apa aja, nanti ada kita lihat gitu ya. Tapi setidaknya udah paham dulu teorinya itu bagaimana penanganannya, ada interpretasinya dalam praktis itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi itu. Oke, kalau ini tantangan-tantangan ya. Nah, ini bisa dilihat ini stunting ya, stunting dalam angka provinsi seluruh Indonesia, nanti bisa dicek aja ya. Kebetulan karena saya di Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, kita lihat dulu di Kabupaten Langkat ya. Di Sumatera Utara itu bisa dilihat yang warna kuning itu 25,8% anak di Sumatera Utara terindikasi stunting. Artinya kalau dalam suatu tahun, misalnya di tahun ini di Sumatera Utara itu ada 1.000 anak, ya, maka 250 anak itu stunting. Itu aja, ya kan? Nah, artinya kalau ada 1.000 anak di tahun 2023 ini, maka 250 orang anak itu memiliki postur yang pendek, memiliki badan yang kurus, memiliki gizi yang kurang baik gitu. Nah, seperti itu ya. Untuk itu ya secara nasional ya diperlukanlah, ini merupakan rumusan dari akademisi, dari praktisi di kementerian sana kan gitu ya. Nah, dilakukanlah 8 langkah untuk pencegahan dan penanggulangan stunting. Kalau kata intervensi percepatan, nah itu kata pembuka ya, tapi sebenarnya yang dilakukan adalah pencegahan dan penanggulangan. Pencegahan itu diberikan kepada ibu hamil. Penanggulangan kalau masa pertumbuhannya kurang sesuai, panjang badannya, berat badannya, banyak ya dilihat faktor-faktornya, kemudian kondisi tubuhnya gitu, seperti itu ya. Nah, ada 8 langkah gitu dalam pemberdayaan masyarakat ini gitu ya, dalam konteks penanganan stunting ini ya. Yang pertama, analisis situasi program percepatan. Nah, ini seperti kalau kita merencanakan kan ada existing, berapa datanya, siapa-siapa aja, di mana lokus spasialnya, kemudian relasinya kemana aja, informasinya di mana aja gitu ya. Kemudian penyusunan rencana kegiatan. Nah, sudah tahu berarti kita buatlah kegiatannya apa-apa aja. Nanti ada peraturan bupatinya ya, produknya produk hukum lah kan gitu. Tapi posisi yang tadi kan masih perencanaan pra penyusunan peraturan bupati lah. Biasa kita akan kemarin saya sampaikan kalau ada RKPD ada pembahasan pra RKPD gitu ya. Kemudian masuklah participatory planning-nya, rembuk stunting. Nah, di rembuk stunting ini dia melakukan sejenis sosialisasi
terhadap masyarakat gitu. Jadi ada perwakilan masyarakat dari setiap kecamatan apa 10, 20 gitu kita undang tokoh-tokoh masyarakatnya. Terus kita rembukan sejenis musyawarah pembangunan lah ya, musrenbang, tapi khusus stunting, bahasanya stunting. Tidak membahas ekonomi, fisik maupun sosial yang di musrenbang. Enggak, ini khusus stunting. Tapi kegiatannya, keluarannya ya itu juga gitu, fisik, sosial, ekonomi gitu ya. Tapi ini khusus penanganan yang stuntingnya, karena mungkin ya satu tahun ada 100 proyek fisik, tapi nggak 100 itu nendang ke pencapaian percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting. Contoh, ada pembangunan proyek irigasi, kemudian ada proyek pembangunan pustu. Bisa saja yang pustu ini kan lebih menendang kepada pencegahan percepatan karena berhubungan sama fasilitas untuk perkantoran gitu ya. Tapi kalau yang irigasi nggak langsung gitu kan gitu. Nah, jadi yang itu nggak kita masukkan ke dalam rencana kegiatan stunting itu. Tapi sebenarnya kalau saya lihat esensinya adalah apapun proyek itu yang keluar dari musrenbang itu yang kita usulkan beberapa lah istilahnya kan, misalnya ada 100 ekonomi, kemudian 100 fisik, kemudian 100 sosial. Nah, mungkin 50 ekonomi, 50 fisik, 50 sosial itu nendang ke pencapaian stunting. Jadi seperti kita mengarsir-arsir gitu ya. Proyek ini gitu ya. Kegiatan ini mendukung dalam percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting. Oke, seperti itu. Nanti ada contohnya. Nah, peraturan bupati tentang peran desa. Nah, ini setelah terembung nanti kita buat aturannya, nanti ada contoh. Kemudian pembinaan kader pembangunan manusia. Nah, kader pembangunan manusia ini atau biasa disebut dengan KPM, ini merupakan bagian dari kader desa ya, seperti bidan desa, namun dia terkhusus untuk perhatian terhadap stunting. Gitu. Dia melaporkan nih kegiatannya kan, kegiatan kan existing. Kita tuh kan ngambil datanya existing yang melalui mereka ini, gitu ya, kader pembangunan desa. Berapa orang yang terindikasi stunting, di mana, orang tuanya siapa-siapa aja, umurnya berapa, dia miskin atau tidak. Nah ini kita tahunya melalui kader pembangunan manusia. Nah jadi jangan bingung ya. Ya kita juga tahu gitu, tapi kan mungkin mereka lebih tahu. Kita perlu kolaborasi ya dalam database ya. Kemudian sistem manajemen data stunting, mulai dari pusat, terintegrasi ke provinsi, terintegrasi ke kabupaten kota, menginput berapa banyak anak yang terkena stunting. Itu ada sistemnya masing-masing ya. Data stunting memang kita laporkan per bulan. Oke. Kemudian pengukuran dan publikasi data stunting. Nah, itu kita publikasikan ke website kita, website Dinas KBPA tadi, Bapeda, website kabupaten ya. Kemudian review kinerja tahunan. Nah, ini untuk mendapatkan income outcome ya dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, rencana kegiatan tadi ya dilakukan di nomor 5 tadi. Implementasi ya, pembinaan, kegiatan segala macam lah ya. Oke, ketika kita mengekstraknya lagi ya pada konteks otonomi daerah, maka akan ada upaya yang konvergen ataupun upaya kolaboratif dalam pencapaian penanganan stunting. Okay? Ini contoh, misalnya aksi 1, analisis situasi. Maka kegiatan yang perlu dilakukan adalah melakukan analisis sebaran stunting. Siapa-siapa yang stunting, di mana-mana aja gitu ya. Kemudian melakukan analisis cakupan layanan dan sebagainya. Melakukan analisis permasalahan, kemudian melakukan analisis kendala rumah tangga, dan melakukan analisis kondisi koordinasi. Kemudian kita mulai berpikir apa aja output. Nah, itu kita terapkan di sini juga. Jadi ini tabel konvergensi lah ya, kalau nanti mas mbaknya nanti bergerak di sini gitu ya.
dapat job gitu ya. Nah, waktunya juga kita siapkan. Penanggung jawabnya siapa? Misalnya Bapeda gitu. Berarti aksi satu itu dikoordinasi oleh Bapeda. Sub koordinasinya lah ya, misalnya koordinatornya ya. Karena seluruh aksi 8 tadi kan penanggung jawab koordinasi besarnya intinya itu kan OPD, Kabinet PP ya. Sebentar saya ini dulu. Charger. Baik. Nah, OPD yang berperan, nah baru masuk OPD-OPD-nya, Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Diskominfo, KB PPA, Dinas Pendidikan, sebagian besar ya, kalau ini kurang lebih ada 20 dinas, satu aksi aja gitu ya. Nah, kemudian ada aksi kedua, menyusun rencana kegiatan. Begitu juga apa yang kegiatan output yang kita lakukan, output yang diharapkan ya, kegiatannya apa, outputnya apa, kapan waktunya, Februari gitu misalnya kan. Penanggung jawabnya Bapeda. Nah, itu berlanjut semua. Aksi kedua, kegiatan yang tidak lanjuti, kemudian penanggung jawabnya. Nah, ini mulai yang lain nih. Setda, Setda baru Bapeda. Ini rata-rata Bapeda ini 1 sampai 2 ya. Um, ini aksi rembuk ini pasti Bapeda ya. Bapeda, kemudian Sekretariat Daerah. Rembuk ini ada juga di tingkat kecamatan, tingkat desa khusus stuntingnya itu yang dipelopori nanti koordinator kecamatan, PMD ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau yang keempat, peraturan bupati ada Setda. Setda ini maksudnya Biro Hukum ya. Dari Biro Hukum nanti akan membuatkan apanya lah ya, menyesuaikan peraturan-peraturannya apakah sudah benar atau belum gitu ya. Kemudian OPD yang berperan, silakan bisa baca. Kemudian pembinaan kader pembangunan, nah ini KPM nih baru DPMD karena dia Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi kader pembangunan desa itu tadi yang kader pencegahan yang masyarakat desa memang kita ini ya kita ambil dari masyarakat desa. Ada honornya juga kalau nggak salah ya, ada honornya. Jadi biar serius ya kerja ya gitu ya. Kemudian nanti ya kurang lebih 1 atau 2 orang per desa gitulah ya. Di luar itu ada lagi namanya kader Polindes ya, gitu seperti artinya kader puskesmas atau lebih ke apa ya petugas gitu ya. Kalau di kebencanaan kan ada namanya petugas perwakilan dinas kebencanaan BPBD gitu. Nah ini mereka seperti itu juga gitu. Umumnya ya di kabupaten kota terkadang ada 1 orang dia memegang beberapa jabatan juga ada gitu. Nah seperti dia mungkin kader untuk kebencanaan BPBD, kemudian mungkin dia juga sebagai kader pembangunan manusia, mungkin juga dia sebagai kader bidan desa gitu, seperti itu juga gitu. Terkadang ada yang rangkap jabatan juga ya, karena kan kalau di desa ini nggak banyak juga yang aktif, mau aktif gitu, tapi terkadang malu gitu ya. Jadi terkadang yang aktif itu megang beberapa job ya. Oke, pembuatan SK dan kader KPM. Jadi mereka juga di SK-kan ya. Kemudian sosialisasi ya apalah ya kegiatan peningkatan pengetahuan ya. Kemudian sistem manajemen data. Nah ini saya ada aplikasinya memang ya dari Bapeda, kemudian nanti dari Diskominfo ke KB tingkat provinsi dan tingkat nasional ya. Setiap bulan kita ada laporkan. Nah, kemudian pengukuran dan publikasi stunting. Nah, melakukan kegiatan diseminasi informasi dan promosi untuk meningkatkan kesadaran. Nah, ini melalui media cetak, baleho, di kantor-kantor kita letak di desa, kemudian internet dan sebagainya ya, sejenis publikasi lah. Termasuk kegiatan kita konvergensi, rapat musrenbang terkait stunting ya, rembuk stunting sebutannya ya, itu semua kita publikasikan supaya masyarakat tahu kita tuh sudah bekerja lah kan gitu ya.
Kemudian review kinerja. Nah, ini seperti monitoring dan evaluasi, melakukan evaluasi terintegrasi. Ya ini di akhir tahun lah ya, di akhir tahun ataupun di awal tahun setelah projectnya kan gitu. Dan kenapa ini penting? Karena ini ada pembiayaan, karena ada pertanggungjawaban gitu ya. Oke, nah dari yang umum tadi sebenarnya itu dilakukan otonomi daerahnya oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota gitu. Nah ini apa namanya pelayanan-pelayanan yang kita lakukan dalam pemberdayaan untuk pencegahan stunting. Kabupaten kota gitu, misalnya kan melakukan SPM lah. Kemarin kita udah belajar SPM, misalnya pemenuhan kebutuhan pokok air minum, penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah, kemudian pendidikan anak usia dini, pelayanan kesehatan ibu hamil. Nah ini yang merah-merah ini yang penting ya. Pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif. Ini semuanya ada kegiatannya dan dianggarkan di pemerintahan daerah masing-masing gitu ya. Nah, jadi ini lebih spesifik lagi gitu ya. Nah, tapi ini masih dalam kata-kata undang-undang kan gitu. Nah, kalau yang otonomi daerahnya ini kita lihat, ini silakan baca aja ya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah ini masih tiga provinsi ya. Oke, ini silakan baca. Karena saya masukkan aja, takutnya nanti ada yang kurang ya. Nah kita kalau melihat kalau pengalaman di Kabupaten Langkat ya, nah ini kalau kami lakukan ya. Oke, ini stunting tadi, dasar hukum. Nah, dari stunting tadi kita perlu juga masuk ke visi misi yang keberapa gitu ya. Kalau di kami kan misi kedua, tujuannya meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan gitu ya. Jadi nyambung dia dari RPJM ke visi misi gitu. Nah, kalau dia nah ini lokus stunting, kita tadi kan ada konvergensi langkah pertama. Nah, ini kita melakukan existing data ya. 10 desa kelurahan, kemudian 40 desa kelurahan tahun 2020, 100 desa di tahun 2021, 75 desa di 2022 dan sebagainya ya. Nah, ini 8 aksi integrasi tadi. Nah, ini udah tadi ya saya sampaikan ya. Aksi konvergensi, melakukan identifikasi dan sebagainya. Nah, ini baru kegiatannya. Satu penanganannya aja itu banyak kegiatannya itu. Nah, ini yang lebih detail ini ya kegiatannya. Tadi kan ada umum di undang-undang ya. Nah, ini pelaksanaannya seperti ini nih. Kita berikan ya makanan tambahan untuk mengatasi CAT ya. Itu jenis penyakit untuk ibu hamil ya. Kekurangan gitu ya. Nutrisi lah ya seperti itu. Tablet tambah darah. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada sejenis tablet gitu ya. Tambah darah gitu untuk ibu hamil ya. Konsumsi garam berodium. Ini bisa kita berikan, bisa kita hanya menyampaikan agar mereka melaksanakan ya. ASI eksklusif. Kalau ASI eksklusif ini dari ibu hamil. Jadi kita hanya menyampaikan peningkatan pengetahuan ya. Kemudian cuci tangan dengan benar, pemberian ASI sampai usia 2 tahun, masa menyusui lah ya, pemberian obat cacing, pemberian makan tambahan. Ada beberapa kegiatan memang dianggarkan dari pemerintah ya, seperti makanan tambahan, tablet tambah darah, vitamin, itu dari pemerintah. Kalau yang seperti ASI eksklusif itu kan mandiri, tapi kita memberikan sejenis sosialisasi ya, pemberian ASI sampai usia 2 tahun. Nah, sosialisasi itu dianggarkan. Nah, pencegahan dan pengobatan diare dan sebagainya. Intervensi ada juga yang bersifat sensitif gitu ya. Nah, bantuan rastra beras
untuk orang miskin ya, ketahanan pangan, pembangunan perumahan, akses air bersih, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, jaminan kesehatan nasional, program padat karya tunai, cash gitu ya, artinya di dana desa itu kan ada cash forward gitu ya, jadi mereka bekerja dapat uang tunai gitu ya, langsung ya. Nah, ini bersifat tidak langsung dia, intervensi sensitif, itu bahasa aja itu ya sebenarnya. Seperti bantuan-bantuan kan ada yang langsung nendang, ada yang nanti di luar mendukung gitu kan gitu ya. Seperti tugas juga ada yang tugas wajib, ada yang pendukung gitu ya. Oke, nah ini perdebatan ya, tantangan-tantangannya, terbatasnya sosialisasi, kurangnya komitmen, kemudian ya kita perlu melakukan upayanya terus apa gitu, so what gitu ya, untuk mengatasi tantangan itu, maka kita perlu deal ataupun upaya penanganannya, meningkatkan komitmen, penegasan membentuk TPPS kecamatan ya, sosialisasi regulasi. Oke, dan segala macam, silakan baca. Kita menggelontorkan dana ya untuk penanganan stunting. Walaupun sebenarnya dana yang juga digelontorkan ini bukan hanya mungkin berefek kepada stunting aja, tapi juga untuk IPM, ada juga untuk ekonomi kerakyatan kita, ada juga untuk pembangunan kita. Jadi multi manfaat lah ya. Tapi kegiatan-kegiatan yang memang langsung nendang ke penanganan stunting itu kita prioritaskan dan kita kumpulkan, dan ini salah satunya ya dari Dinas Pendidikan. Contoh program pengelolaan pendidikan itu ada pengelolaan pendidikan anak usia dini. Nah, itu contoh misalnya kita pagu kita masukkan ke APBD 398 jutaan. Oke. Kemudian dari Dinas Kesehatan kita siapkan dana 98 miliar untuk penyediaan layanan UKM, UKP rujukan tingkat daerah. Misalnya kalau ada yang sakit ya, kan ada layanan kesehatan gitu ya. Tindakan preventif 1 miliar, pengembangan dan bahkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dan sebagainya. Nah, jadi PUPR juga ada, kita siapkan pengembangan sistem pengolahan sampah, penyediaan air minum, spam, drainase dan sebagainya. Perkim juga, dinas sosial juga. Jadi merupakan konvergensi lah ya. Di mana-mana kita siapkan pendanaan gitu. Pertanian, lingkungan hidup, Jatil, PMD, KB, KBPPA dengan nominal-nominalnya gitu. Ada yang banyak, ada yang cuma berapa juta, puluhan jutaan gitu ya. Jadi kalau yang langsung nendang itu biasanya ini nih, PPKB dan PPA, program pengaruh utamaan gender, perlindungan perempuan, peningkatan kualitas keluarga. Tapi dananya ya memang sesuai lah sedikit ya, kan nggak membangun ini ya, proyek dalam konteks bangunan ya. Makanya jangan heran kalau yang PU kesehatan itu ada sampai berapa miliar. Kalau ini cuma 800 juta, 30-an juta, 50 juta. Ada apa lagi, Kominfo juga perlu juga gitu ya, untuk kan aplikasi gitu ya. Kelautan dan perikanan juga perlu gitu. Bapeda juga perlu, tapi kan nominalnya paling nggak ada gitu ya. Kalau di Bapeda coba lihatnya, cuma program perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Nah, ini kegiatannya adalah apa tadi kan ada rembuk stunting. Dananya cuma 345 dan beberapa kali tempat ini 345. Kalau yang lain tuh banyak, ada 2 miliar, ada yang tadi yang paling banyak fisik lah ya. PUPR, Perkim ya, sama kesehatan sama pendidikan. Oke, itu dia kegiatan PKK. PKK juga bantu stunting ya, ibu-ibu lah ya. Nah ini contoh-contoh kegiatannya ya. Ini konvergensi yang nomor 3 ya. Aksi rembuk stunting kita kumpulkan. Kemudian ada penandatanganan nota kesepakatan bahwa kita pengen stunting turun di Kabupaten Langkat ya. Nah, tadi ada datanya ya 20% lah. Nah, ini sebelah kanan ada keputusan Bupati penanganan stunting. Ini aksi 4, ini contohnya ya. Kemudian aksi 5, identifikasi unsur pelaku ya, dan
dan sebagainya. Ini aksi A6, sistem manajemen itu ada pelaporan-pelaporan ya, ada konsultannya juga. Nah ini publikasi di berbagai tempat lah ya, Facebook, Instagram, dan ada radio gitu ya. Nah review kinerja tahunan, nah ini rapat akhir tahun lah ya. Praktik baik, nah ini ada juga kita untuk bantu masyarakat sejenis inovasi-inovasi ya dari Dikdukcapil dan sebagainya gitu. Ini PKK, kegiatan-kegiatan PKK ya. Kemudian pemerintah desa dalam konvergensi stunting, desa juga bantu ya buat kegiatan lah ya. Tapi untuk apa ya, asupan gizi ya lebih baik gitu. Ini ada jenis-jenis kegiatan lah ya yang dilakukan OPD untuk kegiatan pencegahan stunting gitu. Nah kerjasama juga dilakukan dengan CSR ya, ini ada CSR PT Astra, jadi nggak dari APBD kabupaten aja, juga ada dari keuangan perusahaan. Oke, ini kegiatan-kegiatannya. Dari Bank Sumut juga ada ya untuk pencegahan stunting tadi. Nah ini perdebatannya belum optimal. Gitu. Kelompok stunting, implementasi keterbatasan anggaran yang memang anggaran terbatas lah ya. Kesadaran masyarakat juga kurang, lemahnya kualitas aksesibilitas dan ketersediaan data, sarana sanitasi. Nah ini perlu banyak pemenuhan ya, sanitasi, air bersih segala macam ya. Masih banyak program kegiatan yang belum tepat sasaran. Nah ini pembagian jatah mungkin ada dipelintir ke keluarga atau bagaimana itu ya masih ada terjadi lah ya. Baik, itu dari saya. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Mungkin ada yang bertanya atau kurang jelas ya. Biasanya kalau di pemerintahan itu kalau ada project atau program ya, itu sebenarnya kita sudah ada aturan di atas gitu ya. Kita sejenis ATM lah gitu ya. Amati, tiru, modifikasi gitu. Modifikasi itu dia ada inovasi kita gitu. Kita ya mungkin orang memberikan pembagian untuk stunting itu susu. Kita berikan suplemen penambah darah. Gitu. Mungkin dia susunya yang tipe ini, kita yang tipe yang lain yang lebih bagus gitu. Dan itu menambah nilai. Karena kalau model stunting ini dia per tahun ada sejenis perlombaan penanganan stunting gitu ya. Kabupaten Langkat pernah juara 3 kalau nggak salah itu Sumatera Utara. 3 besar, biasanya 3 besar lah kan gitu. Cuma kemarin pernah harapan 3, tapi biasanya 3 besar dia. Oke, itu dari saya. Silakan Mbak Masnya.